Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan panduan sederhana untuk melakukan revisi DIPA atau RKKL pada aplikasi e-monitoring. Ya, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan dulu ADK-nya yang sudah keluar DIPA revisinya atau yang sudah disahkan untuk revisi RKKL. Karena ada dua ya, revisi DIPA dan revisi RKKL atau revisi POK. Untuk revisi DIPA itu total pagunya berubah. Jika hanya pergeseran antar pagu belanja atau antar output, itu kita menyebutnya sebagai revisi RKKL atau revisi POK. Baik, langkah pertama adalah kita buka aplikasi monitoringnya, kemudian kita klik informasi dokumen DIPA, kemudian klik ubah. Untuk revisi DIPA, kita mulai dengan menekan tombol tambah DIPA revisi. Untuk revisi RKKL atau revisi POK, kita langsung menuju ke tombol import RKKL ya. Sekali lagi, yang ini untuk revisi DIPA yang total pagunya berubah, yang ini untuk RKKL yang hanya pergeseran antar pagu belanja, antar paket atau antar output. Baik, di sini yang akan saya peragakan adalah untuk yang revisi DIPA. Jadi saya kliknya di tombol ini. Kita klik, kemudian muncul ini, kita oke saja. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada tambah DIPA revisi 1 ya, maksudnya kita akan melakukan revisi pertama, revisi DIPA. Kalau revisi RKKL atau POK nanti yang ada tab barunya di sini. Di baris RKKL, di sini akan ada RKKL revisi pagar 1 seperti itu. Selanjutnya kita import RKKL, kita cari letak backup RKKL-nya ya, di tempat saya di sini. Dan tadi ada 2 file sebenarnya, tapi yang terbaca cuma ada 1 ya, ada yang D dan ada yang Z ya. Untuk yang D biar bisa terbaca, kita pilih file tipenya, tipe filenya menggunakan all file biar bisa muncul seperti ini. Kemudian kita klik ya, salah satu aja, saya menggunakan yang ini, kemudian klik open. Dan salah satu syarat yang harus bisa dipenuhi adalah tombol import di sini harus aktif. Jika tombol import di sini tidak aktif, artinya ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu menginstal VFP oleh DB ya. VFP oleh DB ini bisa kita ambil di website e-monitoring online tanpa login, bisa ya, di download aplikasi monitoring reguler, kemudian tahun anggarannya kita arahkan ke 2014. Nah, di sini ada VFP oleh DB MSI ya. Mungkin saya bisa print-screen-kan biar kelihatan ya. Ya, ini ya. VFP oleh DB setup MSI. Ini yang kita download. Di sini saja. Kemudian kita simpan di mana saja boleh ya. Saya akan simpan di folder emon saja. Ya, di sini kita simpan, kita download. Ya, kemudian hasil downloadnya kita double klik untuk melakukan instalasi ya. Cara installnya sederhana, tinggal klik next saja ya. Ada muncul seperti ini, kita pilih agree aja, kemudian next lagi,
ini boleh milih yang mana, dan ini biarkan aja seperti ini. Kita next aja, next lagi, muncul seperti ini, yes. Nah, sampai dengan instalasi komplit. Kita tutup, kemudian kita coba untuk lakukan import lagi ya. Dapat yang Z saja ya. Tombol ini menjadi aktif, dan untuk revisi DIPA opsinya adalah pada import untuk data awal atau perbaikan data ya. Kalau untuk revisi POK atau RKKL, jadi ini batal ya, langkahnya adalah ini untuk yang RKKL yang total pagunya tetap ya. Kalau tadi yang revisi DIPA nih, klik ubah, kita langsung ke sini import RKKL, kita cari ADK-nya. Nah, kita pilihnya yang ini ya. Kita pilihnya yang ini, nanti yang akan ada catatan revisinya di sini ya. Baik, karena saya akan menambahkan revisi DIPA, jadi saya pakai yang ini. Saya import RKKL, saya pilih yang ini, kemudian klik import. Import data rincian DIPA berhasil. Oke, ini oke saja. Kemudian kita ketik nomor DIPA-nya, kemudian tanggal DIPA, maksudnya nomor surat pengesahan DIPA-nya ya. Seperti ini. Kemudian tanggal revisi RKKL atau POK-nya berapa, tinggal disesuaikan. Kalau sudah, kita klik simpan. Baik, itu untuk yang kita import ADK RKKL ya. Baik yang revisi DIPA ataupun revisi RKKL tadi itu sudah saya sampaikan. Langkah selanjutnya adalah kita sesuaikan untuk pagu paket ya. Kita mulai dari informasi paket pekerjaan, kemudian mulai dari paket yang pertama ya, atau kalau mungkin Bapak Ibu tahu paket mana yang ada revisi, baik yang tambah atau yang kurang, Bapak Ibu bisa langsung ke sana, cari saja paketnya yang mana gitu ya. Tapi karena ini saya tidak tahu ya, jadi saya mulai dari yang pertama, saya klik ubah, kemudian alokasi saya klik. Nah, seperti ini ya. Di sini ada perbedaan ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada muncul lagi akun. Jadi kalau disandingkan dengan sini berbeda ya. Oke, untuk memastikan biar datanya betul, kita lakukan reset alokasi. Reset alokasi, kemudian cek di administrasi kegiatan ini misalnya. Tadinya pagunya berapa, kemudian direvisi berapa, Bapak Ibu cek. Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang revisi, Bapak Ibu jangan checklist dulu, tapi langsung simpan ya. Seperti ini tidak apa-apa, langsung simpan lagi. Oh, ada alasan untuk diminta untuk menuliskan alasan revisinya ya. Misalnya apa, pergeser atau revisi APBNP misalnya. Seperti itu. Kemudian di sini dia akan kosong ya, nah kita simpan ya, seperti ini. Jika Bapak Ibu tidak tahu paket mana yang ada revisinya, Bapak Ibu lakukan ya hal yang sama di semua paket
Jadi tunjuk paket berikutnya, klik ubah, klik alokasi, kemudian reset, jangan di checklist dulu, kemudian simpan. Oke, ini simpan lagi. Oh iya, ada ini ya, revisi APBNP, simpan ya. Seperti itu semua paket ya, karena ini untuk menghindari adanya item atau akun yang masih nyangkut di paket lain. Jika itu banyak paket yang terkena imbas dari revisi, biar nanti Bapak Ibu tidak kesulitan mencari rincian pagu belanja yang hilang atau nyangkut, atau mungkin kelebihan dan lain sebagainya. Nah, setelah Bapak Ibu lakukan reset alokasi ke semua paket, Bapak Ibu mulai lagi dari yang pertama tadi untuk lakukan checklist ulang ya. Klik ubah, kemudian alokasi. Harusnya di sini sudah betul. Setelah Bapak Ibu lakukan reset ya, harusnya sudah betul. Jika di sini salah, ada kemungkinan bahwa ADK-nya salah, atau mungkin belum semua paket di reset alokasinya. Jadi kalau sudah betul tinggal di checklist saja ya, di checklist seperti ini, kemudian simpan ya. Oke, kemudian di sini dia biasanya kosong ya, jadi kita isi lagi seperti ini. Kemudian tadi alasan revisinya sudah ada, kita simpan. Nah, oke. Kemudian ke paket berikutnya, klik ubah, alokasi, kita checklist ya, seperti itu, kita simpan. Oke, kemudian di dukungan paket kita simpan ya, seperti itu. Nah, untuk memastikan apakah semua sudah terrecord atau terchecklist atau belum, Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas dari utilitas, kemudian ambil nama paket dari RKKL ya. Jika di sini ada angka, ada nama paket, berarti ini yang belum di checklist ke dalam paket, atau masih gantung istilah saya. Ini masih gantung, jadi ini harus dipaketkan. Kalau dilihat dari di sini, ini bilang dia di paket pekerjaan B. Coba kita ke sana, informasi paket pekerjaan, kemudian di paket pekerjaan B. Ini tadinya 1877500 ya, 1877500. Kita klik ubah, kita klik alokasi. Ternyata betul ya, ternyata di sini ada revisi yang belum terchecklist ya, di bawah paket B ini. Kita reset alokasi untuk memastikan biar semuanya muncul ya. Kemudian kita checklist lagi dan kita simpan. Kemudian nilai dukungannya kita sesuaikan juga, kemudian klik simpan. Oh ya, ini selalu lupa juga nih saya, revisi APBNP. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, lakukan ke semua paket sampai nanti kita lihat di daftar paket pekerjaan di sini total pagunya itu dengan di informasi dokumen DIPA itu sama. Ini berapa nih? 4,799 ya. Di sini masih 4,8, berarti masih ada ya. Coba kita cari. Tadi sampai paket B, coba kita di paket C.
Kalau Bapak Ibu tadi di awal sudah lakukan riset semua, Bapak Ibu di sini tinggal checklist ulang saja sebenarnya. Coba kita cek hasilnya berapa. 4,799 sama dengan yang ada di sini, 4799 juga di informasi dokumen DIPA ya. Kemudian kita pastikan lagi dari utilitas, ambil nama paket dari KKL sudah tidak ada ya. Tutup, artinya kita sudah selesai untuk merevisi pagu paketnya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk menyesuaikan di rencana keuangan fisik dan tenaga kerja. Data yang saya gunakan masih baru, belum pernah diisi di sini, jadi tidak terlihat perbedaannya. Tapi kalau mungkin di tempat Ibu yang sudah pernah diisi rencananya, Bapak Ibu bisa lihat antara di sini ya, total pagu dengan total rencana. Kalau misalnya ada perbedaan, artinya Bapak Ibu harus menyesuaikan, karena rencana ini dia masih menggunakan angka yang lama yang sebelum direvisi. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan, dan ini berlaku untuk semua paket yang mengalami perubahan pagu seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja bagaimana atau langkah-langkah melakukan revisi ya. Jadi dari impor data RKKL, penyesuaian pagu paket, kemudian penyesuaian rencana penyerapan keuangan. Baik, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin jika masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa hubungin call center e-monitoring yang Bapak Ibu bisa lihat di website ya, di sini ya. Ya, ini call center e-monitoring, silahkan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.